Smart FM Makassar 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat sore Smart Listener. Apa kabar Anda sore hari ini ya? Semoga Anda juga semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda. Dan untuk hari ini juga Anda yang berpuasa ya, semoga lancar puasanya. Apalagi untuk hari ini kita masuk di hari ke-14 ya, Ramadan 1445 Hijriah ya. Ada yang hari ke-14, ada juga yang hari ke-15 ya. Ya, dan Smart Listener, sebentar lagi tentu kita akan menyambut momen perayaan Hari Raya Idul Fitri ya. Dan untuk menyambut perayaan Idul Fitri tentu ada banyak persiapan yang kita lakukan jauh-jauh hari tentunya ya, Smart Listener. Mulai dari hidangan apa yang akan kita sajikan nanti ya. Kemudian juga kayaknya ada yang kurang deh ya. Kalau untuk makanannya sudah ada, kemudian penganannya juga nih ya. Kayaknya ada yang kurang ya kalau semuanya kalau nggak ada sajian kue kering ya di atas meja. Iya betul Bu. Bener banget ya. Ya. Dan Smart Listener, untuk sore hari ini kita kembali di Senin Inspirasi. Tentunya kita akan mengetahui lebih banyak lagi nih ya, inspirasi kue kering kekinian yang mudah dibuat. Untuk hari ini langsung saja kita ngobrol ya bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Langsung aja kita sapa. Di sini kita sudah bersama dengan Mbak Listia Librian Dini. Ya, Panggil saya Dini aja Mbak. panggil Dini. Iya. Iya, lebih singkat gitu ya. Iya betul. Apa kabar Mbak Dini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Gimana kabarnya? Sehat. Sehat ya. Iya. Puasa? Alhamdulillah puasa. Alhamdulillah puasa ya. Iya. Baik. Selamat datang di Smart FM dan terima kasih ya sudah hadir di studio Mbak Dini. Terima kasih juga kami sudah diundang Ya. ke Radio Smart FM. Oke. Dan untuk hari ini kita akan berbagi inspirasi nih ya untuk kue kering. Ya. Kalau saya ingat ya, kalau pada saat saya masih kecil dulu ya, pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, sepertinya ibu saya tuh memang paling antusias ya. Sangat antusias untuk menyambut hari raya Idul Fitri. Betul. Apalagi kalau semuanya untuk kue kering ini ya, itu pasti udah nanya-nanya, sudah adakah kue keringnya? Mau pesan di mana kue keringnya? Iya. Wajib ada Wajib kue ya. keringnya. Ya, dan tahu nggak sih Mbak Dini, kalau ibu saya tuh sukanya untuk kue kering itu toplesnya yang besar katanya. Iya. 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 Karena apa? Kalau toplesnya yang besar itu bisa apa ya? Tamunya nggak mau pulang katanya, supaya tamunya bisa Bungkus. bungkus dan Iya. nyobain berbagai Iya, rasa iya, betul, untuk betul. kue keringnya Iya ya. betul. Oke, Mbak Dini, untuk sore ini kan Mbak Dini ini memulai ya usaha dengan kue kering ini. Iya. Tapi sebenarnya saya pengen tahu juga nih, untuk ide awalnya memulai usaha ini seperti apa sih, Mbak Dini? Baik, terima kasih Mbak Mirza. Jadi kue Adina Makassar terbentuk tidak sengaja. Berawal dari hobi dari kami punya keluarga di rumah. Hobi memang bikin kue. Jadi saya dan suami Pak Muhlis membawa masing-masing ke kantor masing-masing. Kemudian dicobalah sama teman kantor, teman rekan kerja. Mereka suka, dan mereka yang sebenarnya inisiasinya dari mereka sendiri. Bikin dong, saya pesan, kami beli, seperti itu. Begitu. Hanya hanya dari karena permintaan kami bikin. Memang kan awalnya kami hanya fokus 2 kue aja, Mbak Mirza. Yang kue kurma memang kue khas Makassar ya, sama kue coklat kacang, memang basicnya kacang. Seperti itu asalnya. Tapi kalau dilihat dari usaha yang dijalani itu kue kering ya, tentu kalau Mbak Dini sendiri dulunya memang pernah mencoba untuk usaha yang lain atau gimana nih? Atau langsung kepikiran untuk buat kue kering atau gimana Mbak Dini? Oke. Waduh, Panjang kalau juga nih ya. sejarah usaha kami ini mungkin udah usaha yang kesekian. Mulai dari zaman saya kuliah, sebenarnya saya memang suka untuk berusaha. Kan katanya kalau dagang itu yang paling bagus, baik. Jadi saya pernah buka beberapa usaha seperti butik, warnet. Saya pernah buka juga warkop,
rumah makan yang memang karena kebetulan saya juga pegawai, hanya jadi mungkin karena jadinya kurang fokus, jadi terpaksa kami tutup seperti itu. Nah, yang harapan kami dari Kue Adina sih semoga dengan kami memulai kembali dunia usaha untuk keluarga kami, Kue Adina Makassar ini bisa to be continue sampai berkembang pesat. Itu harapan kami. Jadi usaha ini kami baru mulai tanggal 28 Oktober 2023. Alhamdulillah saat ini sudah bekerja sama dengan 9 outlet, toko oleh-oleh, rumah makan, minimarket, seperti itu. Berartinya dimulai di 28 Oktober tahun lalu ya? Udah 2023 ya, tahun 23. Nah, saya mau tanya juga nih, Mbak Dini kan memang ini sebagai pegawai gitu kan. Itu gimana sih untuk bisa keluar dari zona nyaman gitu ya Mbak Dini? Biasanya kalau pegawai itu kan kita ya udah deh sudah mengendalikan gaji sebulan ya sudah ada. Apa yang memotivasi kemudian untuk apa yang bisa Mbak Dini lakukan begitu untuk memulai usaha ini? Pertama basicnya memang kami suka kami suka berusaha, berdagang. Yang kedua ya harapan kami dari Kue Adina ini pertama kita bisa menciptakan lapangan kerja. Kemudian itu tadi keluar dari zona nyaman tanpa mengganggu dari pekerjaan utama kami. Memang jadinya effortnya itu jauh lebih besar, harus bisa membagi waktu, harus bisa membagi fisik gitu kan, pikiran segala macam memang dikerahkan dengan harapan ya kami bisa membesarkan usaha ini. Dan kalau bisa malah kue-kue tradisional, mungkin yang tradisional kue kurma sama kue bimoli, ini yang kami kebetulan baru cuma bawa 2 sampel, itu bisa go internasional. Why not, kan kita nggak tahu ya rezekinya di mana, yang penting kami terus berupaya dan berinovasi gimana caranya Kue Adina ini berkembang lebih baik dan lebih baik lagi. Bisa dikenal luas ya oleh Iya, masyarakat betul. gitu ya. Oke. Wow, ternyata ini perjuangannya panjang juga gitu ya. Sehingga jadilah kue-kue Jadilah cantik kue. ini. Kue Adina. Kue Adina. Oke. Untuk inspirasi membuat kue kering itu sebenarnya gimana sih? Tingkat kesulitannya tuh bagaimana? Oh Mbak iya, Dini? betul. Iya. Ini tingkat kesulitan dan perlu ketekunannya beda-beda ini, Mbak Mirza. Jadi kenapa kami sementara fokus ke beberapa, itu pun tadinya hanya 2, karena tiba-tiba ada request kue bimoli kita coba bikin. Ada request kue putri salju waktu itu mau Natal, kita bikin. Ada request juga orangnya nggak bisa makan yang kacang-kacangan, jadi kami bikinlah coklat chip. Tapi yang lain itu memang hanya by request. Yang kami utama bikin sementara kue kurma, kue coklat kacang, dan kue bimoli. Tingkat kesulitannya mungkin kalau orang-orang dulu itu tahu persis gimana caranya kue kurma ini dibikin, karena dia prosesnya kan memang kacangnya dibikin sendiri, kemudian adonnya dibikin sendiri, baru dijadikan satu dengan karamel gula itu. Jadi memang stepnya agak banyak. Nah, kalau kue coklat kacang kan biasa ya, dicetak biasa. Cuma dia ini kalau coklat kacang itu ini tantangannya karena dia ada kacang jadi agak keras ininya ngurutnya itu. Gitu. Kalau kue yang lain ya mungkin standar ya, Mbak ya. Seperti itu sih. Oke. Jadi ini mempunyai tingkat kesukaran yang berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau untuk kue kurma ini memang ada atau siap ya untuk setiap hari itu ada atau gimana? Bukan hanya pada saat momen-momen tertentu atau bagaimana, Mbak Dini? Insya Allah selama kami sehat, tenaga ada, kami produksi setiap hari, Mbak Mirza.
untuk mengakomodir pesanan-pesanan dari outlet-outlet maupun dari online. Oh ya, kebetulan kami juga melakukan promosi melalui sosial media juga. Ada di marketplace, Instagram, Shopee, TikTok, Gojek. Iya, jadi kebetulan dari sosial media itu kami sudah pernah kirim ke Papua, kemarin ke Jawa Tengah, ke Bandung, ke Jakarta. Ini ada permintaan juga ke Bali, ya, seperti itu. Oke, wow, ternyata ini sudah menjangkau beberapa wilayah ya di Indonesia ya. Wah, alhamdulillah. Oke, kita masih lanjut lagi ya Mbak Dini. Kita break dulu untuk sesaat ya. Dan tentu dari beberapa varian rasa yang sudah dibuat ya. Pengen tahu dong, ini ada coklat kacang, kemudian kue kurma, kemudian untuk inovasi lainnya apa sih? Rasa apa lagi sih untuk kue keringnya? Kita akan jawab sebentar ya. Siap. Ya. Dan seperti itu untuk ada juga nih yang pengen gabung ya, mau nanya-nanya mungkin ya dengan Mbak Dini di sini untuk inspirasi kue keringnya nih seperti apa sih. Terus untuk tipsnya ya, biasanya kalau kue kering itu kan agak lempem gitu kan. Tapi itu bisa crispy, bisa renyah gitu. Apa sih rahasianya? Kayaknya rahasia gitu ya. Oke, kita langsung aja ya untuk WhatsApp-nya di 0811 4610 11, kemudian untuk live chat-nya di channel YouTube Smart FM Makassar. Ada jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi ya. Kita menghadirkan tamu spesial untuk sore hari ini, salah seorang ibu yang menginspirasi tentunya ya. Ibu yang tough ya, yang kuat tentunya. Oke, dan Smart Listener sekali lagi untuk ada juga yang pengen bergabung interaksi bersama kami di sini ya, silakan di 0811 4610 11 dan juga di live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi ya Mbak Dini. Jadi untuk inspirasi untuk kue kering yang menjadi usaha dari Mbak Dini ini sebenarnya memang dari beberapa usaha yang sudah dicoba ya oleh Mbak Dini dan akhirnya yang mantap nih dari yang ingin dijalani ataupun yang fokus dijalani oleh Mbak Dini ini adalah kue Adina ini ya. Insya Allah. Dan tentu harapannya bisa lebih dikenal ya oleh masyarakat gitu kan. Iya, Oke. Nah, sebenarnya untuk kue kering ya tadi seperti diinformasikan oleh Mbak Dini,
ada tingkat kesukarannya gitu ya Iya, sendiri-sendiri, baik itu untuk kue kurma, kemudian untuk coklat kacang. Tapi kalau sejauh ini untuk varian yang sudah dibuat dan itu tetap dibuat ya pada saat bukan hanya pada saat momen hari raya seperti ini, itu apa Mbak Dini yang selalu ready gitu? Insya Allah kalau Hmm. selalu ready sementara 3 sampai 4 macam. Yang dua-dua ini kue kurma, coklat kacang, bimoli. Bimoli tuh ternyata banyak juga yang suka. Iya, bagi yang tahu ya. Aku bilang, oh iya ini kan kue orang dulu ceritanya. Sama putri salju gitu. Kadang kan karena saya kan kita juga hadir di CFD Boulevard tiap minggu. Jadi di luar bulan Ramadan ini kan. Jadi kadang itu kalau anak-anak yang datang sama orang tuanya, biasanya anaknya dulu yang ditanya suka yang mana. Kalau lihat putri salju biasanya prefer kalau bukan putri salju si coklat ini. Si coklat ini Iya, ya, betul. coklat kacang ya. Betul. Tapi kalau sekarang ini ada berapa varian yang sudah dihasilkan? Sampai saat ini 5 varian. 5 varian sama coklat chip itu tadi. Karena pernah ada yang mau pesan tapi saya tidak makan kacang, asam urat, jadilah kita bikin coklat chip itu pilihannya. Iya. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini ada kue kurma, kemudian untuk coklat kacang yang sebenarnya untuk pembuatan kue kering itu ada yang mengatakan juga sih ya. Untuk bisa bertahan lama itu tergantung dari proses pembuatannya. Iya, betul. Nah, betul kira-kira seperti apa nih sehingga untuk kue Adina ini bisa tahan gitu kan? Sedikit aja. Mungkin sama Mbak Mirza dengan produsen kue-kue yang lain ya. Bahan itu pasti sama, cuma memang selain bahan, proses panggang pun juga pengaruh gitu. Jadi gimana bolak-baliknya gitu kan, terus naik dari bawah ke atas seperti itu. Sama ya memang semua juga pasti pakai namanya obat garing, penggaring. Nah, itu harus ada digunakan supaya tetap garing. Terus ada yang mengatakan juga katanya kalau semuanya untuk garing dan tahan lama, katanya terigunya itu harus disangrai dulu ya. Itu benar gak sih? Iya, kebetulan kami yang benar-benar disangrai cuma kacang. Kalau terigu enggak sih, sampai saat ini belum. Iya, saya nggak tahu kalau jenis kue yang lain. Karena sebenarnya sampai saat ini juga banyak orang kok nggak bikin nastar, nggak bikin kastengel, tapi kami kalau dari sumber daya kan belum memungkinkan. Yang pertama, yang kedua ya jenis lain kan juga sudah banyak sebenarnya produsennya. Jadi ya udah kami fokus ke sini dulu. Cuma dengan 5 varian aja ya. Iya, dengan 5 sementara varian ya. saja ya. Fokusnya sementara. Iya. Tapi kalau semuanya dari 5 varian ini apa sih jenis kue apa yang paling susah untuk buatnya, Mbak Dini? Yang paling menantang kue bimoli mungkin ya. Karena dia minyak bimoli, jadi dia itu nggak bisa pakai cetakan. Ini saya cerita ini memang kesulitannya tuh. coba diceritain. Jadi dia itu emang dibentuk pakai tangan satu-satu gitu. Manual kayak gitu ya? Manual gitu, karena ya memang jujur kami yang belum dapat metode apa yang terbaik untuk bisa mempercepat waktu kerjanya, prosesnya gitu. Jadi ya masih manual pakai tangan, dibentuk-bentuk gitu pakai tangan gitu. Belum, karena pakai cetakan nggak berhasil. Jadi ya sudah dinikmatin pakai tangan. Benar-benar gitu. ya. Oke. Kemudian untuk proses pembuatannya sendiri tuh berapa lama sih waktu yang dibutuhkan, Mbak Dini, untuk iya. Satu hari itu bisa membuat berapa? Kami bisa kilo? Produksi 2 sampai 3 kilo satu hari. Ya, hitungan 2 sampai 3 kilo itu ya tergantung dari bahannya. Dari 1 kilo bisa terbentuk beberapa, kan beda-beda. Kue kurma bisa terbentuk berapa, coklat kacang, bimoli beda-beda. Jadi kami memang menargetkan kalau bisa dalam 1 hari minimal 2, maksimal 3 dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk sebenarnya untuk kue kering ini tadi kan untuk proses lamanya itu tergantung dari proses pembuatannya ya. Iya. Nah, ini bisa tahannya berapa lama nih?
Kalau kue kering itu maksimal 1 tahun 1 tahun ya? rata-rata. Iya, karena kan kami juga trial juga di rumah gitu, rata-rata ya alhamdulillah masih kan kami mau mulai baru bulan Oktober, tapi sebelum itu kan kami sudah bikin di rumah, sudah konsumsi di rumah. Jadi udah tahu bahwa ini sampai sekian-sekian waktunya. Dan survei dari beberapa outlet pun juga memang rata-rata 1 tahun, maksimal ya? 1 tahun. Iya. Jadi pada saat untuk proses pembuatannya itu tidak ada satu kali aja gitu, atau ada proses pembuatan berikutnya, atau bagaimana Mbak Dini dalam 1 bulan itu? Cukup 1 kali aja ya proses pembuatan, atau tetap ada proses pembuatan berikutnya? Kalau proses pembuatan kan tiap hari kami bikin. Tiap hari dibikin. Tiap hari ya? dengan dengan volume ya minimal 2 kilo, 2 kilo bahan ya 1 hari. Kayak gitu. Gitu ya. Gitu, dengan mungkin biasa estimasi 1 kali kue itu bisa sampai maksimum 4 jam. 4 jam? 1 kilo 1 kue. kilo. Iya. Itu untuk apa? Proses pembuatannya? Proses pembuatan sampai jadi. Sampai jadi ya. Sampai dimasukkan dalam toples. Gitu. Di branding. Tapi kalau sekarang ini Mbak Dini sendiri masih secara manual gitu ya? Manual ya untuk proses pembuatannya, atau bagaimana nih? Berapa orang sekarang yang membantu? Pegawai sementara 2. Kebetulan untuk yang online kami juga melayani pengantaran. Kalau yang dekat kami tidak kenakan biaya gitu. Kalau memang sudah cukup jauh kayak di Maros kami prefer kasih jalan lewat, kalau boleh lewat TikTok atau Shopee gitu kan, lebih memang waktunya sampainya agak lama, tapi biayanya cukup murah kan untuk biaya ongkirnya, seperti itu. Gitu ya. Ya, jadi itu ya Smart Listener. Dan kalau sekarang ini itu kan tadinya untuk kue ini kan tadinya dari teman ke teman aja ya. Dan sekarang ini sudah merambah memanfaatkan jaringan yang kita punya. Gitu ya. Iya, betul. Dan sekarang ini sudah merambah ke toko-toko ataupun swalayan modern gitu ya. Iya, alhamdulillah. Oke, yang sebenarnya untuk yang sebenarnya untuk beberapa swalayan yang ada sekarang ada di mana aja nih? Oh iya, untuk sementara kita ada di Toko Cahaya, Toko Baji Pamai, Toko Ujung yang di Somba Opu, kemudian ada di Gedung Keuangan, di koperasinya ada namanya Baji Artamart. Kemudian Misi Pasaraya Antang, Misi Pasaraya Goa, Rumah Makan Pelangi, sentra UMKM Apindo yang di Cendrawasih. Oke. Iya. Berarti ada banyak tempat gitu ya. Alhamdulillah, bisa diterima. Bisa diterima. Sebelum masuk itu kan juga ada kurasi produk namanya. Jadi mereka memang tester dulu atau mereka hanya melihat packagingnya seperti itu. Jadi rata-rata memang maksudnya kita masuk itu juga nggak langsung masuk gitu aja. Jadi mereka ada proses. Ada tes. Oh ya, ada prosesnya juga. Iya, betul. Tapi kalau semuanya dari Mbak Dini sendiri kan udah masuk di pasar modern, swalayan modern gitu ya. Sebenarnya untuk bisa mengawasi nih dari kue kering ini gimana? Apakah tampilannya atau apanya gimana Mbak Dini? Apakah rutin juga untuk datang memantau atau gimana? Iya, untuk pantauan itu ada beberapa outlet yang mempunyai admin tersendiri untuk kami cek by WA, WhatsApp. Ada juga yang kami harus kunjungi sendiri, gitu karena memang mereka tidak melayani. Jadi memang kami harus kontrol sendiri stok kami, gitu. Jadi udah ada beberapa juga yang repeat order. Jadi stoknya udah habis, silakan ditambah. Jadi kami udah ada yang seperti itu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kalau semuanya dalam 1 bulan itu biasanya ada berapa yang laku? Iya, betul. Berapa yang laku? Berapa toples? Alhamdulillah sampai saat ini ya buat kami tuh cukup besar sih, cukup besar, dan sebenarnya kami juga tidak sangka kita bisa loh produksi sampai kurang lebih 1.400 toples sampai hari ini. Iya. Banyak seperti juga itu. Ya. Iya, betul. Belum lagi kalau pada saat momen hari raya seperti ini ya. Iya,
betul. Ini Alhamdulillah. siap-siap aja nih. Iya. Udah lumayan nih siap-siap soalnya udah permintaan tangting terus itu bunyi WA Iya, untuk iya. permintaan. Iya. Oke. Nah, sebentar ya, kita masih lanjut lagi untuk perbincangannya Smart Listener. Kita break dulu ya untuk sesaat ya. Dan untuk Anda nih ya pasti penasaran ya, untuk kue ini harganya berapa sih? Pengen tahu ya. Ya, dan Smart Listener kita masih lanjut lagi sebentar ya, tentunya masih bersama dengan Mbak Dini di sini, owner dari Kue Adina Makassar. Iya.
Ya, terima kasih Smart Listener. Kita masih sama-sama di Senin Inspirasi dan masih menghadirkan Mbak Dini ya, owner kue Adina Makassar ya. Oke, ya, dan kita masih lanjut lagi ya ngobrol di sore hari ini menjelang berbuka puasa. Mbak Dini, kalau saya lihat juga nih ya, untuk bahan baku dari kue kurma ataupun dari coklat kacang ini itu mudah dapatnya atau gimana nih? Oke. Kalau bahan alhamdulillah mudah. Kita juga sudah punya langganan soalnya. Seperti itu. Oke, nah kalau sekarang ini kan kita lihat nih ya, untuk beberapa bahan pokok ini kan mengalami kenaikan gitu ya. Iya, betul. Ini Betul berpengaruh sekali nggak itu sih untuk kue tantangannya. keringnya? Alhamdulillah memang sebelum masuk bulan Ramadan ini kan kami sudah dapat info dari toko tempat langganan kami, Ibu beli memang mie kan, beli bahannya dari sekarang supaya nggak terasa nanti ketika Ramadan pasti naik gitu. Jadi memang ada beberapa bahan yang kami sudah stok di rumah. Seperti itu ya. Untuk yang lain-lain memang ya yang nggak bisa terlalu banyak stok kan pasti telur. Bahan utama juga kan supaya nggak busuk juga, karena kalau beli terlalu banyak itu itu yang terasa. Jadi apakah pengaruh di harga? Ya pasti ada pengaruh sedikit. Tapi kalau saya lihat ada sih ya beberapa usaha UMKM ya, di tengah naiknya harga kebutuhan bahan pokok ya, biasanya mereka ada yang mengurangi bahan gitu kan, agar bisa lebih dapat ininya ya, keuntungannya. Iya. Oke, kalau dari Mbak Dini sendiri gimana nih kalau semuanya untuk kue ini, kue kering? Insya Allah kue Adina itu tidak akan mengurangi bahan, karena pasti akan pengaruh ke rasa, ke taste-nya. Nah sementara orang kan bisa repeat order kalau taste-nya sama. Kemudian yang kedua ya itu memang tantangan kan, itu nggak tiap bulan juga seperti itu. Jadi ya itu tadi siasatnya itu dengan apa ya, dengan menstok memang si bahan dari sebelum bulan Ramadannya gitu. Jadi ya kami tidak mengurangi, tapi mungkin margin akan sedikit lebih kurang. Tapi saya rasa kita pakai sistem nggak apa-apa, lebih kurang tapi ordernya banyak gitu. Yang kita harapkan adalah repeat order dan repeat dan ada order baru lagi dengan orang yang baru, pelanggan baru. Ya. Jadi bukan hanya pelanggannya itu aja ya. Jadi ada pelanggan baru ya. Iya, Targetnya harapannya seperti itu. Targetnya seperti itu ya. Iya, harapannya terus ada seperti pelanggan itu ya. baru. Oke. Saya penasaran untuk harganya berapa? Tadi udah diinformasikan belum ya? Harganya belum. Tapi kalau harga mungkin kami itu menurut saya tidak mahal ya. Kita hanya kisaran 50.000 sampai maksimum 60.000. 50.000 sampai 60.000 untuk kemasan 500 gram. 500 gram. Iya. Tapi kalau selama ini untuk toplesnya sendiri ada berapa varian? Yang 500 gram sampai yang sama 1 kilo. 1 kilo. Iya. Berarti untuk 1 kilo harganya? 1 kilo misalnya si kurma ini harga 50, 1 kilonya kita di harga 95. 95. Iya. Oke. Gitu. Pasti akan lebih murah kalau beli satu kali banyak kan. Iya. Tapi kalau semuanya dari pemesanan sendiri lebih banyak yang mana nih? Yang 500 gram kah atau yang 1 kilo? Iya. Kalau yang ada beberapa yang memang lebih seneng order banyak itu yang ke Papua itu. Memang dia mungkin saya nggak tahu, mungkin dia reseller juga di sana sehingga ordernya memang yang besar-besar. Tapi kalau pelanggan yang rata-rata memang ya prefer yang kecil, karena kan mungkin mereka maunya dengan varian lebih banyak. Takutnya bosan mungkin kalau langsung beli 1 kilo ya. Seperti itu. Jadi biarin aja dia toplesnya yang kecil-kecil lagi ini, tapi banyak variannya. Iya betul. Ada coklat kacang, ada kue kurma, terus ada lagi putri kue salju, bimoli, kue putri salju. Oke. Kedepannya nih kira-kira dari Mbak Dini apa nih yang diharapkan dengan usaha kue kering ini? Apalagi yang ingin dilakukan nih? Apalagi untuk di 2024 ini, Mbak? Iya.
Ya, bismillah, harapan kami pasti ya pelaku usaha itu baik UMKM yang sudah besar pun pasti mau pertama berkembang, punya outlet sendiri. Iya. Selain kita kerjasama dengan toko-toko lain, kemudian punya lebih banyak tenaga kerja untuk bisa menciptakan volume yang lebih besar, kemudian bisa bersaing di harga maupun, dan yang paling penting adalah taste-nya itu tidak boleh berubah gitu. Bahkan mungkin kalau bisa lebih enak lagi, seperti itu. Itu harus tetap dijaga ya, Mbak Dini Dijaga, ya. ya betul. Oke. Nah, kalau mau dapetin kue Adina ini gimana caranya? Bisa Gimana di-announce dong? caranya? Iya. Boleh. Ada banyak cara sih tadi Iya. Mbak Mirza saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa kita bisa pesan lewat marketplace, Instagram, TikTok Shop, Shopee, Gojek. Sisa searching Kue Adina Makassar. Gitu. Dengan nama yang sama. Dengan nama yang sama Ya, ya. variannya udah kelihatan di situ. Nah, kalau misalnya mau lewat WhatsApp langsung ke kami juga bisa. Nomornya di 0811 44 88 528. Oke, itu ya untuk Iya. pemesanan langsung ya. Iya, betul. Jadi untuk kue ini juga sangat mudah ya didapatkan di beberapa toko yang Iya. ada di Makassar Iya, ya. betul. Oke. Dan udah lumayan mulai tersebar kan di Goa ada, di Makassar ada. Mungkin yang ke arah sana kita pelan-pelan juga ada kan. Pokoknya tinggal ini aja sih ya, lihat dulu deh ya. Pokoknya yang terdekat deh ya dengan tempat tinggal Anda. Iya, betul. Kalau di betul. kota itu ada banyak gitu ya. Iya, di kota banyak. Di kota Di banyak. tiap kan? minggu pun kami ada di CFD Boulevard, insya Allah. Ya, bisa ketemu langsung Selalu, loh ya. iya. Sama Sementara Mbak Dini. juga kami ada Bu di Pakui, Taman Pakui. Ini juga ada ya. Iya, gitu. Kebetulan kita ambil stand di sana bersama anak kami juga kebetulan Es Teh Nusantara. Jadi kami beberapa kali menggandeng, saling bergandengan. Sama di Bulog cabang Makassar. Itu kita juga diminta untuk mengisi di situ. Jadi boleh silahkan ke tempat atau outlet-outlet terdekat dengan hunian teman-teman. Teman-teman ya. Jadi kalau semuanya ini ya menjelang hari raya nyari kue kering ya ingat aja ya Kue Adina Makassar. Makassar. Sekali lagi cukup dengan harga Rp50.000 ya Iya, untuk betul. ukuran 500 gram, kemudian untuk 1 kilo untuk ukuran Rp95.000 ya. Siapa yang mau pesan silakan ya langsung aja untuk WhatsApp-nya Di 0811 44 88 528. Oke, dan bisa ya untuk mengunjungi langsung sosial media ya. Boleh. Oke, langsung Mau aja. datang ke tempat produksi juga boleh. Boleh. Di mana itu? Kebetulan kami di Kompleks PU Malengkeri, Jalan Traktor 4 nomor 1. Oke, itu ya Iya. kalau semuanya Betul. pengen mau langsung Iya. untuk tester juga bisa dong ya di sana ya. Boleh, boleh. Oh, boleh banget. Ini yang saya tunggu. Kalau bisa mau dapet tester tuh di CFD Boulevard itu pasti kami Oh, boleh sediakan ya? tester. Tapi pada saat sebelum Ramadan ya kayaknya ya. Iya, betul. Kemarin pun waktu kami selama Ramadan kami jualan. Jadi testernya dia bawa pulang dulu baru ibunya pesan. Boleh ya? Iya, boleh. Kirain Banyak tes- cara kok sebenarnya. Banyak cara. Iya. Kirain testernya udah habis. Enggak ya? Iya, Bu. Oke. Baik, kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi ke depan ya. Dari Mbak Dini apa yang disampaikan nih untuk Smart Listener dan juga untuk ibu-ibu yang ada di luar sana yang mendengarkan kita nih untuk memulai usaha ini khususnya untuk kue kering ini, apa yang menjadi motivasi ya dan juga harapan kedepannya seperti apa Mbak Dini? Terima kasih. Kami dari Kue Adina Makassar mungkin semoga bisa menginspirasi para yang belum mempunyai usaha tapi pengen punya usaha. Dunia usaha itu sangat luas sebenarnya. Selama memang kita mau usaha, gali potensi diri, gali jaringan yang ada di lingkungan kita terdekat maupun yang maksudnya kita dari lingkungan terdekat saja dulu kita gali potensi, kemudian kita kembangkan gitu. Karena masing-masing manusia itu sebenarnya pasti punya potensi diri yang kadang kita nggak sadar, oh kita punya loh potensi di sini, baik potensi dalam
makernya yang bikin, potensi dalam marketingnya, potensi dalam penjualannya gitu, macam-macam. Jadi ayo kita pelaku UMKM itu kita kebetulan tergabung dalam sentra UMKM Apindo. Di situ banyak sekali segala macam bisa bikin, mulai dari kayak rotan-rotan, bakar bisa jadi donat, macam-macam. Iya teman-teman. Jadi di situ saya malah lebih melek lagi. Oh iya ya, ternyata ini banyak loh, ini potensi alam yang bisa dibikin. Jadi ayo kita sama-sama berdagang, berdagang, saling support. Kalau misalnya ada mungkin yang mau didiskusikan boleh gitu, karena kita memang bukan pelaku usaha yang sudah ini, tapi mungkin kita bisa sharing gitu, seperti itu. Jadi bisa nanti hubungi juga WhatsApp kami, selain mau mungkin coba kuenya, mau sharing usaha juga boleh ya. Gitu. Insya Allah ya, usaha dari kue Adina ini semoga insya Allah semakin berkembang. Amin, itu yang kami harapkan, Mbak Mirza. Baik, sekali lagi terima kasih ya Mbak Dini sudah hadir di studio ya sore hari terima ini. Terima kasih banyak juga dari Kue Adina Makassar sudah diundang. Semoga bermanfaat. Sukses ya untuk usahanya ya Mbak. Siap, terima kasih. Ya, dan Smart Listener, demikian untuk perbincangan singkat kita bersama dengan Mbak Listia Librian Dini, owner dari Kue Adina Makassar. Dan untuk perbincangan ini itu bisa Anda dengarkan kembali, bisa saksikan kembali tentunya di channel YouTube Smart FM Makassar. Demikian, saya Mirza Arianti pamit dan juga ada Mbak Dini di sini. Kita pamit ya. Selamat sore. Terima kasih banyak. Selamat sore. Sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.